menurut ajaran agama kita Islam. Sampailah kita pada hadis yang kelima. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu. Amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yufarriqa bainal ithnaini illa bi idnihima. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya. Yang kakeknya itu adalah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sang kakek berkata, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pernah bertutur sabda, la yahillu li rajulin, tidak boleh dan tidak dibenarkan, la yahillu, tidak dihalalkan, bisa jadi haram itu hukumnya, tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan seseorang itu memisah antara dua orang yang sudah duduk bersanding bersebelahan, dipisah lalu dia duduk di tengah-tengahnya, dipisah, iya, dia pada digeser ke kanan dan ke kiri, lalu dia duduk di antara mereka berdua. Itu dalam Islam tidak boleh, tidak etis, tidak sopan, alias sakarepe dhewe. Sampai sejauh itu Islam punya aturan mengatur masyarakatnya itu supaya hidup dengan etika. Hidup dengan etika. Hidup namanya manusia. Ya, orang kota, orang desa, bukan orang hutan. Maka harus ada aturannya. Ada tata nilai yang harus dijalankan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak dibenarkan seseorang itu memisah orang yang sudah duduk berdampingan untuk kemudian dia duduk di tengah-tengahnya, terkecuali atas izin mereka berdua. Boleh tidak saya duduk di tengah-tengah antara kalian berdua? Kalau yang mengatakan, oh silakan monggo, ya Anda boleh. Tapi kalau tahu-tahu dipiak, ya, dipisahkan begitu, digeser, terus dia duduk, itu madhab sakarepe dhewe. Orang yang tidak punya tenggang rasa. Ya. Kalau bahasa Prabolingnya, tidak punya tepo seliro, ya, tepo seliro, ya, tidak punya tenggang rasa, alias sakarepe dhewe. Paham ya? La yahillu, tidak dibenarkan. Hukumnya bisa haram kalau di sana ada apa itu? Cermin ketakaburan, kesombongan. Oh saya bisa. Kalian ini siapa? Kalian cuma orang-orang bawah saja, orang-orang pinggiran. Semisal itu maka menjadi haram. Kalau itu cermin ketakaburan, kesombongan. Paham ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan, artinya hadisnya cukup kuat untuk dijadikan sandaran hukum. Wa fi riwayatin di Abi Dawud la yujlasu baina rajulaini illa bi idnihima. Tidak boleh diduduki tempat
antara dua orang yang duduk bersanding itu bersebelahan, untuk kemudian dia duduk, orangnya disuruh bergeser ke kanan dan ke kiri terus dia duduk, itu tidak dibenarkan. Selanjutnya, wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqah, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam murka, marah, sehingga beliau itu sampai keluar kata-kata apa itu? Doa yang tidak baik bagi seseorang yang duduk di tengah-tengah majelis, atau di tengah majelis itu majelis sudah penuh, dia melangkah lalu duduk di tengah-tengah sehingga menghalangi orang untuk berkomunikasi. Iya, karena gini orang itu betul terhalangi dengan duduknya dia di tengah majelis. Artinya majelisnya sudah penuh, berbentuk lingkaran begitu, ya pasti lingkarannya kosong supaya orang bisa berinteraksi, ngomong. Dia datang melangkahi saja lalu dia duduk di tengah majelis. Itu Rasul cemooh dan Rasul amat sangat marah. Marahnya itu kenapa? Karena orang ini telah mengganggu kenyamanan orang lain. Orang yang tadinya sedang ngomong enak, berhadapan, kini terhalangi dengan duduknya orang tersebut di tengah-tengah majelis. Itu yang menyebabkan, yang memicu kemarahan Rasul. Karena ada unsur mengganggu orang lain, menyinggung perasaan orang lain, merampas hak orang lain. Sangat tidak beretika. Paham ya? Islam itu memperhatikan sampai sejauh itu. Sebagai makhluk sosial, hendaknya menjaga hak-hak orang lain, kenyamanan orang lain. Jangan memikirkan hanya dirinya sendiri. Lah itu bisa kita analogkan di banyak hal gitu, dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita mengusik orang lain demi kenyamanan diri kita. Jangan kita itu mengedepankan kenyamanan kita, mengabaikan kenyamanan dan kepentingan orang lain. Artinya Islam itu menjunjung tinggi tentang hak-hak orang banyak. Misalnya orang sudah antri, ini datang nombor tahu ke depan, itu kan sudah apa itu? Merampas hak orang-orang yang berdiri dari tadi ini nggak dihargai. Iya, itu sama sekali tidak Islami. Iya, melecehkan hak orang lain yang duduk dari tadi itu duduk dia berdiri antri, tiba-tiba dia datang karena kapasitasnya dialah, misalnya jabat tinggi kayak atau apalah, datang ujuk-ujuk ke depan minta dilayani, sementara yang lain nih antri. Nah, ini kan artinya apa tuh? Tidak menghormati perasaan orang. Ini sangat dibenci oleh Islam, tindakan yang seperti itu. Paham ya? Jadi kalau kita analogkan,
di dalam keseharian kita dalam hidup ini banyak hal. Artinya janganlah kita itu mengedepankan kepentingan kita sementara mengabaikan kepentingan orang lain. Selanjutnya, وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. Jadi orang yang duduk di tengah-tengah majelis atau orang yang majelis sudah penuh dengan orang, dia ujuk-ujuk datang terakhir lalu duduk di tengah majelis. Ya. Dan abai terhadap perasaan orang lain marah, tidak nyaman, tersinggung, dia masa bodoh. Nah ini kata Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman yang perawi hadis yang pertama tadi itu, orang ini terkutuk, Allah murka kepada orang ini melalui lisannya Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa tadi itulah? Mengabaikan hak-hak orang lain, menginjak-injak artinya kehormatan orang lain, ya, kepentingan orang lain dan seterusnya. Tetapi kalau majelis itu kosong, orang enggan maju ke depan, dia datang masih banyak tempat, dia datang lalu dia duduk di depan, dia nggak masalah, karena tidak mengganggu orang lain. Tidak ada hak orang yang diabaikan atau yang diganggu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Paham ya? Atau dia misalnya forumnya forum majelis taklim misalnya, dia sebagai pengajar, ya karena satu dan lain hal dia datang terakhir, sudah seharusnya dia duduk di depan, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sama seperti orang lain, dia tidak dibutuhkan sebagai tenaga pengajar atau apa, lalu dia duduk di depan, sementara majelisnya sudah penuh sesak, maka itu tidak benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahih. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول خير المجالس أوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, aku pernah mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda, di mana Rasul dalam sabdanya itu beliau menyampaikan sebaik-baiknya majelis itu adalah di mana yang hadir saling memberikan ruang tempat yang luas untuk yang hadir. Jadi yang hadir itu santai, nggak merasa terhimpit, ya, tidak merasa terdesak, sesak dan seterusnya. Jadi kenyamanan orang itu diperhatikan oleh Islam. Sebaik-baiknya majelis di mana yang hadir itu santai, merasa nyaman, merasa lega, merasa dia dihargai, ya merasa diorangkan.
Paham ya? Nah, karena itu katakan tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Ya. Hendaknya berikan keleluasaan untuk orang lain di dalam majlis itu. Semoga Allah lapangkan kehidupanmu. Bagaimana engkau melapangkan untuk orang lain, engkau akan dilapangkan oleh Allah kehidupanmu. Paham ya? Paham. Hadis ini sahih ala syartil Bukhari. Artinya perawinya adalah perawi Al-Imam Bukhari. Ya, rijalnya rijalul Bukhari. Perawinya itu perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perawi Imam Bukhari itu pasnya perawi-perawi yang berkualitas, itu yang maksudnya ala syartil Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang ke-9 ini sumber periwayatannya dari sahabat Rasulullah SAW yang cukup dikenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang hadir di majelis, lalu di majelis itu banyak laghatuhu, banyak ya hal-hal yang tidak berfaedah, banyak guyon, banyak bicara perkataan ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya, itu masuk kategori laghat. Artinya tidak ada manfaatnya, cuma majelis ya guyonan, hanya bualan saja isinya. Paham ya? Namun sebelum dia bangun dari majelis itu, karena majelis itu nggak ada faedahnya, berarti apa itu? Dia sudah menyia-nyiakan waktunya, dan itu mensia-siakan waktu itu dalam ajaran Islam sangat tidak dibenarkan. Waktu itu sangat berharga. Kita akan merasa rugi ya saat diperlihatkan kepada kita tentang betapa berharganya waktu itu. Oleh karena itu menyia-nyiakan waktu adalah perbuatan yang sangat dicemooh dalam Islam. Islam begitu menghargai waktu. Bahkan waktu itu bukan sekedar uang. Kalau kita selama ini mengenal waktu adalah uang. Tetapi sebenarnya waktu itu lebih berharga daripada uang. Waktu itu adalah berarti suksesnya kita meraih surga Allah. Waktu yang kaitannya dengan umur kita. Kalau kita sudah nggak ada umur, berarti nggak ada waktu kan? Waktu yang kaitannya dengan usia kita itu artinya kesempatan kita untuk memantapkan timbangan amal kebaikan kita. Waktu adalah kesempatan kita untuk mengisi buku catatan harian kita itu dengan catatan-catatan yang positif. Waktu berarti kesempatan kita untuk membekali diri kita dengan sebaik-baiknya bekal. Waktu adalah
kepastian kita bahwa kita akan menjejakkan kaki kita di bumi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah kesempatan kita untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari segala bentuk ancaman neraka Allah. Itu semuanya kaitannya dengan waktu. Oleh karenanya Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah mengatakan, wa umruka, dan umurmu itu kaitannya dengan waktu. Ra'su malika, adalah modalmu yang paling berharga. Modal yang dengannya engkau dapat membeli surga. Modal yang dengannya engkau dapat memastikan dirimu sebagai ashabul yamin. Modal yang dengannya engkau dapat memastikan timbangan amal kebaikanmu tatkala ditimbang menjadi mantap. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya kaitannya dengan waktu. Oleh karenanya saat Allah berbicara tentang waktu, Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu. Lalu kalimat yang dipilih itu kata-katanya al-asr, yang artinya masa, zaman, waktu. Tapi kenapa yang dipilih al-asr kalau tidak waz-zaman, wad-dahr? Kenapa yang dipilih wal asr? Untuk memberikan isyarat bahwa kalian umat Muhammad adalah umat yang dimunculkan di penghujung waktu, di mana sang surya kehidupan nyaris akan terbenam. Nyaris akan terbenam. Artinya waktu yang diberikan tidak cukup banyak. Iya. Itu seperti istilahnya kita ini umat yang di last minute, di menit terakhir. Paham? Sedangkan di depan kita tuh PR kita banyak, yang butuh waktu yang lebih, butuh waktu lebih. Sementara waktunya terbatas. Jadi sekali lagi menurut pandangan Islam, waktu itu bukan sekedar uang, tapi waktu adalah segala-galanya dalam Islam. Sehingga Allah mengatakan wal asri, demi masa. Dan kosakata yang dipilih adalah al-asr, seperti waktu asar. Asar itu kan mendekati waktu maghrib. Maghrib itu ditandai dengan apa itu? Terbenamnya matahari, selesai berarti. Mabung? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana, al-insan, alnya itu alif lamnya lil jinsis, artinya semua manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Mana yang tidak rugi itu? Pejabat tidak, pejabat justru merugi. Orang kaya merugi. Siapa yang tidak merugi itu? Adalah dua manusia yang tidak merugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh inilah modal yang paling utama dan pertama. Lalu melalui iman dan amal soleh tadi itu mereka saling berbagi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu karena adanya keimanan dan adanya amal soleh. Apa mah? Jadi menyia-nyiakan waktu dengan hadir di majelis guyonan, ya, cangkruan, ngobrol kanan kiri,
Ya kalau kadang bolehlah orang itu boleh. Maka ungkapannya sa'ah li qalbak wa sa'ah li rabbak. Kadang ada waktu itu untuk diri kita refreshing, untuk menyegarkan, boleh-boleh saja. Itu sesekali dilakukan. Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Islam membolehkan saja. Paham ya? Untuk menyegarkan kembali supaya semangatnya kembali timbul. Sesekali boleh. Mabuma dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, boleh. Tapi tiap hari jalan-jalan, dapat traveling itu orang yang tidak bisa memaknai hidup. Tidak bisa memaknai hidup. Karena hidup ini untuk apa? Untuk meraih kesuksesan akhirat. Nah, sukses akhirat itu apa? Sukses akhirat itu manakala kita dapat menggapai dua hal. Apa dua hal itu? Yaitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar. Yang pertama, manusia yang dijauhkan oleh Allah dari ancaman nerakanya. Yang kedua, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam faqad faz. Inilah manusia yang sukses. Manusia sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Adapun kehidupan duniawi dengan segala ragamnya itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang penuh dengan daya tipu. Enggak asli, itu imitasi semua. Semuanya imitasi. Kalau kita mati kita tinggalkan itu semuanya. Mau kesuksesan yang sejati tadi itu. Kalau kita sudah memastikan diri terbebas dari ancaman neraka Allah dan dapat dipastikan kita akan masuk surga. Apa mah? Allah menja'alna minal faizin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oleh karenanya kemudian sadar akan hal itu, sebelum dia bangun dia membaca doa. Ini kafaratul majlis, untuk menghapuskan apa-apa yang kekurangan yang di majelis tadi. Iya. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb kami. Dan dengan segala pujian yang teralamatkan kepadamu dan untukmu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku senantiasa memohon maghfirahmu. Wa atubu ilaik, dan aku senantiasa bertaubat kepadamu dari segala kesalahan. Iya, singkat aja itu doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Singkat. Ya. Tetapi kalau itu kita lakukan, apa yang akan kita peroleh? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Terkecuali ia akan diampuni oleh Allah dari apa yang telah terjadi di majelis itu. Tertawa, terbahak-bahak seakan dia hidup 1000 tahun lagi. Iya, padahal malaikat Israel telah mengintipnya. Oh, dia nggak sadar seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun lagi. Tidak memikirkan kematiannya. Karena tidak pernah memikirkan kematiannya,
tidak pernah mempersiapkan untuk kematian itu. Itu logika umumnya begitu. Orang yang tidak pernah memikirkan kematian, dia tidak pernah mempersiapkan. Beda dengan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu bukan berharap datangnya kematian lebih cepat, bukan. Tapi mereka itu senantiasa ingat akan kematian, supaya ini jadi remnya, jadi kontrolnya. Maka apa? Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan kafannya. Kafannya itu dia beli, dia bungkus, dan sudah persiapkan taruh. Jadi asal buka lemari kelihatan kafan, ingat mati. Paham ya? Nah kalau ini logikanya, kalau orang ingat mati pasti akan menjauhi dosa. Dosa dengan segala ragamnya itu otomatis secara kejiwaan, secara psikologi begitu. Paham ya? Itu pola kehidupan salafun saleh seperti itu. Maka mereka sukses. Ya, coba kita model seperti itu. Istri kita kan protes. Ya. Alasannya sampai ini ngaluk. Sebenarnya bukan ngaluk itu.